Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uru-uruna, kuwabatu kana terima kasihku mangeri penguji makasareku yaitu Ibu Dr. Asia SS MPD. Siagadang penguji makarwaku yaitu Bapak Dr. Sakaria SS SPD MPD. Tenatona ku takalupa kubabatuang kana terima kasihku mangeri Ibu Dr. Syamsuduha MHum sikama pembimbing makasareku. Siagam pole mangeri pembimbing makarwaku yaitu Ibu Dr. Hajra SS MPD. Syukuruki naki memuji mangeri karai Allah subhanahu wa ta'ala nasaba nasareta inja buku magasing na ate macinong. Tenatona kita kalupa apa batu salam papa salama mangeri nabita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ngerangki baturi jamang sesama kapuka mangeri jamang singara kabuyuwa. Arengku Ardina baturi prodi PBSDB 2018. Ero ampa batuaki presentasi seminar proposalku yaitu pesan moral dalam film Tarung Sarung. Analisis semiotika Roland Barthes. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Dewasa ini, film merupakan salah satu bentuk hiburan yang selalu diminati masyarakat. Selain mudah dijangkau, film juga menjadi ladang uang bagi pemilik stasiun televisi. Hal ini pula yang menyebabkan dunia perfilman masih diminati oleh siapapun, baik usia tua maupun usia muda. Kelebihan lain yang dimiliki film adalah selain bisa menjadi media hiburan, dapat pula menjadi media edukasi dengan adanya pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori semiotika untuk mengkaji moral dalam film Tarung Sarung. Salah satu teori yang digunakan peneliti yaitu teori semiotika Roland Barthes. Selain meneliti pesan moral yang terdapat dalam film Tarung Sarung, peneliti juga mengaitkan beberapa adegan dalam film yang dinilai memiliki kaitan dengan teori semiotika Roland Barthes, yakni mencari makna denotatif, konotatif, dan mitos sesuai dengan kajian teori terkait. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat dalam film Tarung Sarung. Yang kedua yaitu, bagaimanakah inti pesan moral yang terkandung dalam film Tarung Sarung. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat dalam film Tarung Sarung. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pesan moral yang terdapat dalam film Tarung Sarung. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama terdiri dari manfaat teoretis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat teoretis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangsi dalam bidang kepustakaan dan dijadikan sebagai bahan acuan serta referensi untuk penelitian yang hampir sama atau serupa, sekaligus sebagai salah satu bentuk sumbangsi terhadap pengembangan terkait pesan-pesan moral yang terdapat dalam dunia perfilman untuk selanjutnya dapat diterapkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi pencinta dunia perfilman, sehingga pembaca dan penonton tidak sekedar menjadikannya sebagai media hiburan, tetapi sekaligus sebagai media informasi dan edukasi. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, yaitu karya sastra. Menurut Sujiman, pada tahun 1990, halaman 71, berpendapat bahwa sastra adalah karya sastra yang baik secara lisan dan tulisan, memiliki berbagai kelebihan dalam hal isi serta pengungkapannya. Karya sastra adalah wujud pengekspresian perasaan manusia, yakni pengarang itu sendiri. Karya sastra sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu karya sastra lama dan karya sastra baru. Yang kedua yaitu film. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, dalam bab 1 pasal 1 menyebutkan adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan institusi sosial serta media komunikasi massa yang dalam perancangannya berdasar pada kaidah sinematografi baik bersuara maupun tanpa suara serta dipertontonkan. Semiotika.
Semiotika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu semion yang artinya tanda. Dalam pendefinisiannya, tanda dapat diartikan sebagai suatu dasar konvensi sosial yang dapat menjadi wakil dari sesuatu yang lain serta telah terbangun sebelumnya. Nah, secara terminologis, semiotika adalah ilmu yang membahas sekumpulan luas objek-objek, peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda. Keempat, yaitu semiotika Roland Barthes. Teori Roland Barthes menekankan pada aspek penting hubungan antara teks dengan pengalaman pribadi dan kebudayaan penggunanya. Hubungan antara konveksi yang terdapat dalam teks dengan yang dilalui serta diimpikan oleh penggunanya. Roland Barthes mencetuskan 3 konsep penting, yakni denotasi, konotasi, dan mitos sebagai solusi dari analisisnya. Barthes melalui model ini memaparkan bahwasanya dalam pemahaman atau signifikasi tingkat pertama merupakan hubungan antara signifier atau ekspresi dengan konten atau signified di dalam sebuah tanda terhadap kenyataan yang ada di luar atau realitas eksternal. Nah, berangkat dari signifikasi tersebut, Barthes memaknai denotasi sebagai sesuatu yang benar-benar nyata dari sebuah tanda atau sign. Yang kelima yaitu pesan moral. Moral dalam bahasa Latin yakni mores, jamak dari mos yang berarti kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral berarti tingkah laku dan perbuatan baik maupun buruk. Pesan merupakan sekumpulan data baik verbal maupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan, atau maksud dari sumber. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pesan moral adalah sekumpulan tanda, nilai, atau gagasan perasaan manusia yang berkaitan dengan baik buruknya tingkah laku seseorang. Adapun susunan dari bagan kerangka fikir dalam penelitian ini yang pertama yaitu karya sastra. Dari karya sastra ini kemudian terbagi menjadi 2 yaitu film Tarung Sarung dan semiotika Roland Barthes. Nah, dalam kedua hal ini kemudian terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama denotatif dan konotatif, dan yang kedua mitos, yang ketiga yaitu pesan moral. Nah, dari ketiga bagian ini maka akan dihasilkan temuan. Selanjutnya, jenis penelitian. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif menggunakan analisis teks media. Nah, jenis penelitian kualitatif memiliki fungsi dalam hal menjelaskan baik berupa fenomena atau objek penelitian secara makro dan kompleks melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Penelitian ini termasuk yang bergantung serta mengandalkan data, tidak menjadikan populasi atau sampling sebagai hal yang menjadi utama, namun berdasarkan diri kepada hal-hal yang pada umumnya disajikan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif sebelum direduksi, disajikan, kemudian disimpulkan. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang merupakan wujud dari jenis penelitian kualitatif, yaitu dalam penyajiannya tidak melibatkan angka, melainkan dari kata-kata atau gambaran. Adapun fokus penelitian dalam hal ini berfokus pada pesan moral yang terkandung dalam film Tarung Sarung. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis makna denotatif, konotatif, dan mitos dalam beberapa potongan scan dalam film Tarung Sarung. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu pesan moral, film, dan semiotik Roland Barthes. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah kata, kalimat, atau paragraf yang relevan dengan teori semiotika Roland Barthes yang terdapat dalam film Tarung Sarung. Kemudian, sumber data dalam penelitian ini bersumber dari film Tarung Sarung yang diproduksi oleh Starvision Plus yang dirilis pada 31 Desember 2020. Selain itu, peneliti juga mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan pesan moral dan teori semiotik Roland Barthes berupa buku-buku referensi dan dokumen serta situs-situs lain yang berkaitan dengan rancangan penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik dalam pengumpulan datanya. Yang pertama yaitu teknik observasi dan teknik dokumentasi. Adapun teknik observasi yang digunakan peneliti yaitu teknik observasi tidak langsung. Sebab dalam pengamatannya
tidak dilakukan secara langsung pada tempat kejadian, melainkan melalui perantara. Kemudian teknik dokumentasi yaitu peneliti mencari adegan yang terdapat moral atau perbuatan dalam setiap tokoh dalam film Tarung Sarung atau dalam setiap scan, serta mengungkapkan makna denotatif, konotatif, serta mitos yang terdapat di dalamnya. Adapun unit analisis yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini yaitu audio dan visual. Teknik analisis data. Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap menganalisis data. Nah, sesuai dengan jenis penelitian yang telah dipilih, maka dalam proses menganalisis datanya yaitu mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti yaitu adalah diri peneliti sendiri, kemudian gadget, dan buku catatan. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, wajib mengungkap kebenaran yang bersifat objektif. Oleh karenanya, sangat diperlukan adanya keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif, agar kepercayaan suatu penelitian itu dapat tercapai. Nah, dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi sendiri adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang mengandalkan atau memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teori dan triangulasi metode. Triangulasi teori merupakan penggunaan seperangkat perspektif atau pandangan dalam penafsiran datanya, sedangkan triangulasi metode merupakan penggunaan seperangkat metode dalam pengumpulan data suatu penelitian. Bajimi, sika mami anju aku lagu bebatu wangki, kurang malak binaki pamupuram mama, nakutong kok mau siaga dan sere bari salam malak diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.